Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Binatul qabulatu min kulli su'in mu'amilah wa rabbi salamana minha min asyarri ma sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya abai khairu mustaqim. Khusus kepada jami'ah syekh-syekh wa qadam bila yahdu syekh min asma'a muhammadin wa syekh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Syekh syara'ana الشيخ محمد زاهد بن عبد الله بن الشيخ الرحمن والمغفرة ويعين علينا وعلى رازقنا بنيات البركة والصلاة والبركة بدين الله حضرة النبي على الفاتحة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih Kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab mikot haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, pimpinan kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasmu karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-11. Ya, malam yang ke-11 bulan
Rabiul Awal, tahun atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita sedikit mengisahkan ya, tentang lahirnya sosok manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang tidak ada cacat celahnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diucapkan para nasyid ya, orang-orang yang berkasidah berkata ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu atau sampeyan ya Rasulullah diciptakan tidak ada cacat celah, kada wadaannya ya. Dan seakan-akan Nabi itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagaimana yang Sidin kehendaki ya. Nah kayak Sidin ampun kehendak misalnya ya. Kenapa? Kada ada cacat celahnya, kada ada cacat celah. Pantas saja Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau lahir sampai 40 tahun itu masyarakat Makkah memberi gelar kepada beliau dengan julukan Al-Amin. Al-Amin ya, artinya orang yang sangat dipercaya, tidak pernah bohong, kada pernah berdusta. Apa yang diucapkan ya, apa yang diperbuat selalu benar, kada pernah berbohong. Itu Nabi kita. Semua orang ya, baik itu musuh, baik itu lawan, semua mengakui bahwa Nabi kita itu, Nabi kita Muhammad SAW itu Al-Amin, orang sangat jujur, sangat dipercaya. Nah setelah Nabi Muhammad itu dilantik ya, diutus menjadi seorang Rasul, umur 40 tahun sudah dapat wahyu ya. Kemudian Nabi menyampaikan wahyu tersebut ya dengan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Disitulah baru timbul banyak yang kecewa ya dengan Nabi kita Muhammad SAW, termasuk yang kada rajin dengan Nabi, paman dan sedih seorang, kada orang-orang lain yang ada tanggung-tanggung pulau ada seorang juga, yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, Abu-Abuan, itu paman Nabi sendiri. Ya, paman itu artinya di sana abah. Kada orang-orang lain, kada rajin ya kan. Nah itu perjuangan kita luar biasa. Dan di dalam Al-Quran pun ya, nabi-nabi yang terdahulu memang perjuangan itu kada gampang. Perjuangan menyampaikan kalimat atau memperjuangkan kalimat tauhid ya, sama aja ya sejak Nabi ada
dan nabi-nabi sesudah Nabi Adam itu menyampaikan kalimat tauhid supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang rasul-rasul yang terdahulu itu ya kan, sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi kita ada dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi berarti isinya Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu kebanyakan kisah, ya kan, cerita para nabi, para rasul, dan juga orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang zalim itu di dalam Al-Qur'an, ya, kisah. Dan di dalam kisah-kisah tersebut, ya, sejak Nabi Adam, nabi yang pertama, ya, padahal kalau diukur Tuhan Nabi kita kan Tuhan Nabi Adam kan, ya. Tuhan Nabi kita kan Tuhan Nabi Adam. Kalau secara rohani, ya, secara rohani Nabi Muhammad itu paling Tuhan. Kenapa jadi paling Tuhan? Karena sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, yang mula-mula diciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan pada dulu. Yang lain itu mana ada lagi? Apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad itu ya untuk kita ruh, ya kan? Nur itu ruh Nabi kita Muhammad SAW itu pada dulu diciptakan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diciptakan Nur Muhammad itu, barulah diciptakan alam semesta yang lain ini, ya kan? Ciptakan segala langit, bumi, segala isi-isinya itu dari Nur Muhammad pada. Artinya bahan bakunya Nur Muhammad. Nah, berarti Nabi kita itu paling Tuhan. Kada ada sesuatu lagi sidin pada untuk diciptakan. Cuman sidin yang terakhir diutus. Nah, kalau diukur batang tubuh rohani, ya kan, batang tubuh, ya kan, syariah bagi kita, itu Nabi Adam paling Tuhan. Makanya Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya batang tubuh kita, ya, manusia. Tapi kalau Nabi Abul Arwah, Nabi kita, bapaknya ruh, ya Nabi kita, paling Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, Allah menceritakan nabi-nabi mulai sejak Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua ada di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh nabi-nabi itu, ya kan, di dalam Al-Quran Allah panggil langsung namanya dipanggil, ya kan. Misalnya Adam tuh, ya Adam uskun, ya, wahai Adam, artinya wahai Adam, ya kan. Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, langsung nama, ya kan. Yusuf, ya juga langsung nama aja. Daud, ya langsung nama dipanggil. Nabi Sulaiman, kan, langsung nama aja. Isa, ya Isa, langsung nama juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang dahulu yang lain daripada Nabi Muhammad tuh langsung ngaran langsung dipanggil, ya kan?
Nah, kalau Nabi kita kadang sama sekali Allah memanggil dia Muhammad kadang, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi kita. Nah, jadi Nabi kita ini sangat mulia, sangat agung, ya kan? Allah sendiri memanggil kada pernah bersisi. Hingga ya ayuhan Nabi, wahai para Nabi, wahai Nabi, ya ayuhan Rasul, wahai Rasul. Nah, ya kan? Padahal Nabi-Nabi lain langsung aja ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa, langsung Arabnya aja dipanggil Tuhan. Ya Nuh. Kalau Nabi kita kada pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung nama sendiri, ya kan? Itu menunjukkan bahwa Nabi kita ini manusia yang sangat mulia. Asyraful anbiya wal mursalin, paling mulia Nabi dan paling mulia Rasul. Oleh karena itu kita ya sangat berbahagia, ya karena pernah kita dahulu memilih Nabi dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi Allah sudah mentakdirkan kita bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dihantar sehingga menjadi umat Nabi kita. Itu Nabi Musa kadang-kadang orang memang sudah terdahulu bila diutus sudah terdahulu kayak mana jadi umat Nabi. Nah, kita ini dianugerahkan, diberi taufik, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat beruntung sekali. Yang sangat beruntung sekali. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, ya umat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi asal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, itu adalah bila kau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini baru mendapat titel sebaik-baik umat, ya sebaik-baik umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau rasul-rasul yang terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada bangsanya sendiri, kaumnya sendiri. Ujar kita tuh kampungnya Sawangan. Ya kan, kalau bisa ke kampung orang lain. Ya kan, Nabi Soleh kepada kaum Sidin juga, kaum Samud. Nabi Isa kepada kaumnya juga Bani Ismail. Nah, kalau Nabi kita ini Sidin diutus ke seluruh dunia, ya kan, ke seluruh dunia. Nah, jadi tinggi pada pangkat Sidin adalah dibanding dengan rasul-rasul yang lain yang kayak ibarat pemerintahan itu hanya camat-camat. Yang lain tidak ada presidennya. Camat-camat kan banyak ya, camat-camat. Indonesia ini kan camat banyak loh. Nah, namanya camat. Artinya wilayahnya itu harus saja, ya kan? Itu nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi kita ini ialah presidennya paling tinggi ya ke seluruh makhluk diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pantas saja ya Nabi kita itu sangat agung, sangat mulia.
Allah sendiri menyanjung, memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau itu Muhammad adalah berada di atas budi pekerti yang agung. Itu Allah sendiri memuji, ya Allah sendiri memuji dengan Nabi kita. Apa artinya pujian kita ini? Ya, apa artinya? Sedangkan Allah hanya memuji. Nah, itulah ya sekelumit kisah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita menyambung materi kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sunnah dibaca dalam rakaat yang pertama sesudah membaca Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ini supaya apa? Sembahyang sunat tawaf, ya, sunat tawaf. Jadi ayat yang pertama sesudah Fatihah Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun. Kemudian kedua sesudah Fatihah, rakaat kedua sesudah Fatihah membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tempat yang terafdal mengerjakan sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apa namanya? Bakas Badisnidin membangun Ka'bah. Itu disebut orang makam Ibrahim, bukan makam kubur, bukan. Ya, kalau kubur Nabi Ibrahim itu di Palestina di sana, banyak situ kubur Nabi. Tapi itu adalah tapak batis ini ada yang kelihatan bakas tapak Nabi Ibrahim karena waktu membangun Ka'bah. Nah, di belakang situlah tempat yang paling afdal kita sholat sunat tawaf. Sesudah itu di dalam Ka'bah, Nah, siapa yang mau ada Ka'bah? Kecuali para raja. Tapi yang di Hijr Ismail itu yang di bawah pancuran emas itu termasuk dalam Ka'bah. Ya kan, siapa kalau sholat situ itu berarti seperti sholat di dalam Ka'bah. Ada kalau yang berkeliling di bawah pancuran emas itu Hijr Ismail katanya. Ya kan, menurut kemarin waktu ihram kemarin yang tak sembahyang situ karena kawan jajarannya hibah kayak pada anak sujud, ya kan, isinya berjajar kerawan itu bakar rambut situ, masuk ke situ. Nah, sampean kemarin kan kawan masuk situ. Karena kawan lah. Nah, karena kawan. Kadang ada lawannya ada ya. Di mana ada lawannya kasar masuk. Ada. Belum kalau masuk situ ya masuk banyak ya anak kawan. Kalau pas sujud, mengasihi ada banyak kan. Alhamdulillah kalau masuk situ kemarin. Dan juga alhamdulillah kawan menuju Hajar Aswad dengan perjuangan yang luar biasa. Menuju Hajar Aswad itu masya Allah. Dalam hadulun, ya kan? Namun karena kalau menuju Hajar Aswad ini, kapan lagi kesini? Oleh pelatihan ke sini. Nah, jadi mumpung ya kan, mumpung di sini Allah, mumpung di sini. Kita Allah SWT supaya kawan menuju Hajar Aswad. Alhamdulillah kawan. Sesudah itu di rukun Yamani, ya sholat tawaf dan ini rukun Yamani. Rukun Yamani ini ya antara hantam ke Hajar Aswad, itu rukun Yamani katanya.
hendak menyampaikan Hajar Aswad rukunnya di situ. Sesudah itu di tempat mana saja di dalam ruang masjid. Ya. Sesudah itu di rumah Khadijah. Rumah Khadijah ini sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan masjid itu ada situ apa namanya? Roseletnya itu putih-putih. Itu di situ. Rumah Khadijah di situ dahulu. Sesudah itu di mana saja di kota Makkah. Sesudah itu di tanah haram, dan yang terakhir di tempat mana saja selain yang disebutkan di atas. Sholat sunat tawaf tidak terhapus terkecuali dengan meninggal dunia. Sholat sunat tawaf tidak terhapus terkecuali dengan meninggal dunia. Kalau sholat sunat tawaf dikerjakan sesudah tenggelam matahari sampai terbit matahari, hendaknya bacaannya dengan suara nyaring. Suara nyaring. Kalau tawaf dikerjakan beberapa kali, maka demikian juga sholat sunat tawafnya atau tawaf yang dikerjakan beberapa kali hanya dikerjakan satu kali sholat sunat tawaf diperbolehkan. Namun yang lebih afdal dikerjakan sholat sunat tawaf itu setiap kali tawaf, karena dianggap satu tawaf berakhirnya putaran yang ke-7. Itu jadi yang bagus karena sekali tawaf sholat sunat tawaf. Di antara sunat tawaf hendaklah yang tawaf mengerjakannya dengan terang. Jangan dengan terang, hati selalu mengingat Allah, berlaku sopan dan tidak berbicara di dalam tawaf, terkecuali berbicara yang baik, seperti mengajar orang yang jahil dan melakukan sujud tilawah. Tidak termasuk sujud syukur, tidak termasuk sujud syukur. Karena tawaf sama seperti sholat, dan orang yang sedang sholat haram melakukan sujud syukur. Karena itu tidak diperintahkan melakukan sujud syukur di dalam tawaf. Sunat mengangkat kedua tangan. Sunat mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam tawaf. Dan kalau tidak membaca doa, hendaknya kedua tangan diletakkan di bawah dada. Makruh makan dan minum di dalam tawaf. Makruh makan dan minum di dalam tawaf. Dan meletakkan tangan di mulut makruh juga, terkecuali kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Makruh menjalin jari kedua tangan dan menggerakkannya. Makruh menjalin jari kedua tangan dan menggerakkannya. Makruh tawaf dengan menahan diri dari hendak buang air. Makruh tawaf dengan menahan diri dari hendak buang air atau sangat lapar. Makruh. Jadi misalnya hendak buang airnya dulu. Misalnya lapar, makannya dulu. Jangan tawaf karena lapar. Itu makruh hukumnya. Dan berbicara waktu tawaf berbicara karena menyalahi keutamaan, terkecuali perkataan yang baik. Kalau seorang yang tidak berihram memikul orang yang berihram,
Sedang orang yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya hanya berlaku untuk orang yang dipikul. Ya. Ini seseorang misalnya membawa atau mungkin memikul orang lain yang berihram juga ya kan? Sedangkan membawa ini kan ada berihram. Nah jadi yang berihram itu hanya memakai pakaian ihram aja. Sedangkan membawa nanti memikul kan kada dihitung. Kalau waktu melakukan tawaf orang yang memikul telah melakukan yang merusak tawaf, ya seperti yang diterangkan dahulu, dan yang memikul berniat untuk mentawafkan orang yang dipikul atau tidak diniatkannya sama sekali, maka tawaf itu juga tidak dianggap untuk diri orang yang memikul. Kalau yang memikul orang yang berihram yang sudah mengerjakan tawaf untuk dirinya atau belum masuk waktu tawaf bagi orang yang tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya juga hanya berlaku untuk orang yang dipikul. Dan kalau yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya dan waktu tawafnya sudah masuk, maka dilihat. Kalau kosongnya artinya niatnya bahwa tawaf itu untuk yang dipikul, maka tawaf itu untuk yang dipikul saja. Tetapi kalau kasarnya niatnya untuk dirinya sendiri atau untuk keduanya, maka tawafnya itu bagi yang memikul saja. Nah, kemudian kita masuki ke berikutnya. Masa berikutnya nanti adalah wajib dan sunat sa'i. Wajib dan sunat sa'i. Insyaallah kita sambung pada malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, bila dan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.